Halo nakama, selamat datang di channel Anime OP. Yuk, sebelum masuk ke pembahasannya, jangan lupa like video ini ya bosku. Like dari kalian akan menambah semangat Mimin untuk terus memberikan informasi terbaru mengenai One Piece pada nakama semua. Nah, melanjutkan cerita yang ada di chapter 1124 yang lalu, manga One Piece chapter 1125 kali ini akan diawali dengan memperlihatkan kerajaan Kamabaka. Yap, di momen ini kita bisa melihat reaksi dari organisasi Revolutionary Army setelah mendengar isi pesan siaran Dr. Vegapunk bahwa dunia ini akan ditentukan oleh orang yang mendapatkan harta karun One Piece. Jelas Monkey D. Dragon sebagai ketua dari organisasi Revolutionary Army pun segera melakukan rapat besar atau diskusi dengan beberapa komandan Revolutionary Army. Yap, mereka membicarakan langkah apa yang akan mereka ambil ke depannya, termasuk mewaspadai pergerakan dari Ksatria Suci yang mulai melakukan pergerakan untuk menghadapi organisasi Revolutionary Army. Bukan hanya itu saja, Dragon juga menjelaskan beberapa poin penting yang dia ketahui tentang Ksatria Suci, termasuk kekuatan dan kemampuan mereka. Selain itu, Dragon juga menegaskan bahwa mereka tidak bisa secara terang-terangan menghadapi pemerintah dunia, karena menurutnya hal tersebut akan dimanfaatkan oleh pemerintah dunia untuk menciptakan berita propaganda dan berita yang tidak benar tentang Revolutionary Army. Karena pada dasarnya, fokus utama Dragon saat ini adalah menyebarkan paham ideologi yang bertentangan dengan pemerintah dunia kepada kerajaan-kerajaan yang berafiliasi dengan pemerintah dunia. Sehingga harapan Dragon ke depannya adalah semakin banyaknya kerajaan yang akan melakukan pemberontakan dan melawan pihak pemerintah dunia secara langsung. Nah, menariknya saat Dragon menjelaskan hal ini kepada petinggi organisasi Revolutionary Army, Dragon tiba-tiba teringat masa lalunya saat dia masih menjadi seorang angkatan laut. Yap, dalam kilas balik ini kita mendapatkan informasi bahwa dulunya Dragon adalah seorang marine terbaik yang dimiliki oleh angkatan laut. Bahkan Dragon memiliki reputasi sebagai seorang admiral terkuat di masa lalu. Namun, sayangnya tugasnya sebagai seorang admiral ketika itu justru membuatnya mengetahui kebusukan dari Tenryubito dan juga pemerintah dunia. Padahal, pada masa lalu, Dragon sangat dikenal selalu berhasil menjalankan semua misinya dengan sangat baik. Bahkan langkah-langkah yang dia ambil untuk menghadapi para bajak laut ataupun bandit-bandit yang meresahkan masyarakat ketika itu pun sangatlah efektif. Sehingga semua misi dari yang mudah sampai yang sulit pun bisa diselesaikan oleh Dragon dengan sangat cepat. Selain itu, Dragon juga dikenal memiliki integritas yang sangat tinggi di organisasi Angkatan Laut. Bahkan, Dragon pun tak segan melaporkan siapapun jika dirasa sudah bertentangan dengan misi dan visi dari Angkatan Laut. Di sisi lain, kekuatan Dragon yang mampu menjadikannya seorang admiral pun juga menjadi sorotan di kalangan para Angkatan Laut. Yap, tentu saja, sebagai seorang anak dari Monkey D. Gap, sejak kecil Dragon telah dilatih dengan sangat keras. Jelas seperti yang kita tahu bahwa Monkey D. Gap sendiri sangat menginginkan anaknya untuk menjadi seorang angkatan laut yang hebat. Nah, meskipun Dragon memiliki reputasi yang sangat baik di organisasi angkatan laut, namun integritasnya yang tinggi justru membuatnya tidak disukai oleh kaum naga langit atau Tenryubito. Mereka menganggap bahwa Dragon terlalu kaku dan selalu menentang para Tenryubito. Bahkan menariknya, kabar ini pun sampai terdengar oleh pemimpin Ksatria Suci, yaitu Garling Vigerland. Nah, selain itu, Garling Vigerland ini memang sudah lama tidak menyukai Monkey D. Gap, sehingga ketika Garling Vigerland mengetahui bahwa Dragon adalah anak dari Gap, Garling Vigerland pun semakin membenci Dragon. Ya, meskipun Garling Vigerland ini sangat membenci Gap dan juga Dragon, namun Garling Vigerland tidak bisa berbuat apa-apa karena mereka berdua adalah seorang angkatan laut yang berprestasi. Bahkan Garling Vigerland pun secara langsung menyadari bahwa tanpa kekuatan mereka berdua, mungkin angkatan laut akan sangat kerepotan untuk mengatasi masalah-masalah yang ada di dunia One Piece.
Sementara itu di sisi lain, Dragon yang sudah tidak bisa lagi menemukan keadilan di organisasi Angkatan Laut pun kemudian memutuskan untuk keluar dan membentuk pasukan kriminal yang menentang pemerintah dunia. Jelas kabar mengenai pasukan kriminal ini pun langsung terdengar sampai ke Merijoa, termasuk Garling Vigerland dan para Gorosei. Yap, hal ini juga langsung membuat pemerintah dunia sangat marah dan menganggap Dragon sebagai seorang pengkhianat. Bahkan pemerintah dunia pun langsung menyatakan bahwa Dragon adalah penjahat kriminal yang paling dicari oleh pemerintah dunia. Selain itu, pemerintah dunia pun tak segan memberikan nilai bounty tinggi kepada Monkey D. Dragon. Ya, meskipun belum diketahui berapa nilai bounty Dragon, namun apabila kita analisa lagi, ada kemungkinan besar nilai bounty Dragon dan julukannya sebagai penjahat kriminal yang paling dicari oleh pemerintah dunia. Rasanya nilai bounty Dragon ini hampir sama dengan nilai bounty milik sang Raja Bajak Laut Goldie Roger. Nah, setelah itu, flashback pun kemudian berakhir dengan memperlihatkan Monkey D. Dragon yang tampak bersemangat untuk menghadapi Kesatria Suci. Yap, perlu diingat ya bosku, Dragon juga pernah menjelaskan bahwa organisasi Revolutionary Army telah menaruh perhatian khusus pada Kesatria Suci, sehingga pertempuran yang sesungguhnya baru akan dimulai ketika para Kesatria Suci mulai melakukan pergerakan besar mereka. Scene pun kemudian berganti dan memperlihatkan keadaan di kapal bajak laut rambut merah. Yap, di sini akhirnya kita diperlihatkan Zheng yang rupanya benar-benar telah pergi meninggalkan Pulau Elbaf. Tepat di momen ini juga, Zheng kemudian menjelaskan kepada para anak buahnya bahwa tujuan mereka saat ini adalah untuk mendapatkan Road Poneglyph terakhir dan mencari keberadaan Bartolomeo yang sebelumnya telah membakar bendera kelompok bajak laut rambut merah. Nah, awalnya Zheng memang tidak berniat untuk mencari keberadaan Bartolomeo. Namun menurut Ben Beckman, jika hal seperti ini dibiarkan begitu saja, maka bajak laut lainnya pun pasti akan meremehkan kelompok bajak laut rambut merah. Selain itu, Ben Beckman juga menegaskan meskipun Bartolomeo ini adalah bagian dari aliansi besar kelompok bajak laut topi jerami yang dipimpin oleh Luffy, tetapi dia harus tetap diberi pelajaran. Apalagi menurut Ben Beckman, mereka adalah kelompok bajak laut Yonko, sehingga harga diri dari seorang Yonko benar-benar harus dijaga dengan baik. Nah, seperti yang kita tahu ya bosku, Ben Beckman ini adalah orang yang sangat cerdas. Bahkan Ben Beckman ini memiliki IQ tertinggi dari semua karakter yang ada di dunia One Piece. Rasanya Ben Beckman ini paham betul atas konsekuensi apa yang akan terjadi ke depannya. Nah, setelah itu di akhir chapter, kita bisa melihat organisasi Crossguild yang rupanya telah melakukan pergerakan besar mereka. Yap, akhirnya untuk yang pertama kalinya, Buggy, Crocodile, dan Mihawk mulai berlayar meninggalkan Pulau Karabari yang menjadi markas utama mereka. Nah, menariknya, awalnya Crocodile dan Mihawk ini sangat marah kepada Buggy karena kapal yang mereka tunggangi justru identik dengan Buggy. Namun mau bagaimana lagi, demi tujuan dari organisasi Crossguild, Crocodile dan Mihawk pun akhirnya terpaksa menaiki kapal tersebut. Nah, dalam pelayaran pertama mereka pun harus dihadapkan dengan angkatan laut. Namun, hal tersebut bukan menjadi penghalang yang berat bagi organisasi Crossguild, karena pada akhirnya mereka pun berhasil mengalahkan para angkatan laut tersebut dengan mudah. Tepat di momen ini juga, Buggy kemudian menjelaskan bahwa mereka sepertinya harus mencari kekuatan tambahan untuk menghadapi musuh yang akan mereka temui nantinya. Crocodile pun kemudian menjawab bahwa dirinya setuju dengan rencana Buggy. Namun, Crocodile belum mengetahui pasti siapa yang akan mereka rekrut. Chapter pun kemudian ditutup dengan perkataan dari Dracul Mihawk yang mengatakan, bagaimana jika kita merekrut mantan anggota Yonko Big Mom? Nah, itu tadi merupakan analisa dan hal menarik yang akan terjadi di chapter 1125 nantinya. Jika kalian punya pendapat lain atau teori tentang pembahasan kali ini, silakan tuliskan komentar kalian di kolom komentar ya bosku.
Oke, sampai di sini dulu pembahasan kita kali ini, and see you next time.